Di era digital seperti sekarang, teknologi sudah mengubah cara masyarakat dalam melakukan perjalanan dan pariwisata. Dulu, pemesanan tiket atau hotel harus dilakukan secara langsung, tetapi sekarang semuanya bisa dilakukan secara online dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Traveloka. Traveloka menyediakan berbagai layanan mulai dari tiket pesawat, kereta api, hotel, rental mobil, hingga berbagai aktivitas wisata dalam satu aplikasi. Karena banyaknya layanan yang tersedia, proses bisnis di dalam sistem menjadi semakin kompleks dan perlu dikelola dengan baik. Untuk memahami alur proses bisnis tersebut, digunakan metode Business Process Model and Notation atau disingkat dengan BPMN. Metode ini membantu menggambarkan proses bisnis secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Untuk memahami alur proses bisnis tersebut, digunakan metode Business Process Model and Notation atau BPMN. Metode ini membantu menggambarkan proses bisnis secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Melalui proposal ini dilakukan analisis implementasi proses bisnis pada Traveloka menggunakan BPMN, sekaligus meninjau efisiensi waktu dan biaya dari sistem digital yang diterapkan. Kalian tahu nggak sih, ternyata Traveloka yang sering kita pakai buat pesan tiket itu punya nama perusahaan resminya loh, yaitu PT Trinusa Travelindo. Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Gunardi, Albert, dan Derianto Kusuma. Awalnya, Traveloka hanya menyediakan layanan pencarian tiket pesawat saja. Tapi, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sekarang Traveloka berkembang jadi salah satu platform perjalanan digital terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, Traveloka gak hanya buat pesan tiket pesawat, tapi juga bisa pesan hotel, tiket kereta, bis, rental mobil, tiket wisata dan hiburan, sampai peminjaman Traveloka Pay Later loh. Karena bisa diakses lewat website dan aplikasi, pengguna jadi lebih mudah melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja. Bahkan sekarang Traveloka juga sudah beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara. Sejarah singkat perusahaan. Kalau ngomongin sejarahnya, Traveloka pertama kali didirikan tahun 2012 oleh Ferry Gunardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Awalnya nih, Traveloka cuma berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs. Tapi gak lama kemudian, tepatnya di tahun 2013, Traveloka berkembang jadi platform yang memungkinkan pengguna memesan tiket pesawat secara langsung. Lalu, pada tahun 2014, Traveloka mulai masuk ke layanan pemesanan hotel. Setelah sukses di Indonesia, mereka juga mulai memperluas jangkauan ke berbagai negara Asia Tenggara. Perkembangannya makin pesat. Sampai pada tahun 2017, Traveloka mendapat pendanaan sebesar 350 juta dolar dan resmi menjadi perusahaan unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Sampai sekarang, Traveloka punya nilai perusahaan sekitar 26,2 triliun rupiah dan dikunjungi sekitar 16 juta pengguna setiap bulannya. Saat ini, Traveloka juga sudah hadir di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, dan Jepang. Visi dan misi Traveloka. Visi dari Traveloka yaitu mewujudkan masa depan perjalanan melalui inovasi yang terus berkembang, memberikan pengalaman yang mudah, nyaman, dan tanpa hambatan bagi pengguna di seluruh dunia. Nah, untuk misinya sendiri, Traveloka berusaha menghadirkan produk dan layanan terbaik, memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pelanggan, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur perusahaan, serta menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun luar negeri. Produk dan layanan Traveloka. Traveloka itu nggak cuma soal pesan tiket pesawat aja. Sekarang layanannya sudah jauh lebih lengkap dan bisa memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan sampai gaya hidup pengguna. Mulai dari layanan transportasi seperti tiket pesawat, kereta api, bis, rental mobil, sampai antarjemput bandara.
Untuk akomodasi juga tersedia hotel, villa, apartemen, hingga kapal persiar. Selain itu, ada juga layanan aktivitas dan hiburan melalui fitur experience, voucher hadiah, sampai layanan keuangan seperti Traveloka Paylater, asuransi, dan internet luar negeri. Bahkan, Traveloka juga menyediakan layanan khusus untuk kebutuhan perusahaan melalui Traveloka for Corporates dan program affiliate. Struktur proses bisnis Traveloka. Dalam menjalankan sistemnya, Traveloka melibatkan beberapa pihak yang saling bekerja sama. Pertama, ada pengguna atau customer yang melakukan pencarian dan pemesanan layanan. Setelah itu, sistem Traveloka akan memproses permintaan dan mengelola transaksi yang dilakukan. Kemudian, ada mitra penyedia layanan seperti maskapai penerbangan, hotel, atau penyedia transportasi lainnya. Untuk proses pembayaran, transaksi akan diproses melalui bank atau payment gateway. Dan kalau pengguna mengalami kendala, ada customer service yang siap membantu menyelesaikan masalah. Diagram BPMN ini menjelaskan proses bisnis pemesanan tiket pesawat pada Traveloka yang melibatkan pelanggan, sistem Traveloka, maskapai atau airline, serta payment gateway atau bank. Proses dimulai ketika pelanggan mencari rute dan jadwal penerbangan dengan memasukkan kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, serta jumlah penumpang melalui aplikasi Traveloka. Setelah pelanggan memasukkan data tersebut, sistem Traveloka menerima permintaan pencarian dan melakukan verifikasi ketersediaan penerbangan. Selanjutnya, sistem Traveloka mengirimkan permintaan pengecekan jadwal serta ketersediaan kursi kepada pihak maskapai atau airline. Kemudian, pihak maskapai menerima permintaan dari Traveloka dan melakukan pengecekan terhadap jadwal penerbangan serta jumlah kursi yang masih tersedia. Setelah proses pengecekan selesai, pihak maskapai mengirimkan informasi ketersediaan kembali kepada sistem Traveloka. Pada tahap ini, sistem melakukan pengambilan keputusan. Jika jadwal atau kursi tidak tersedia, maka proses dihentikan dan pencarian dinyatakan gagal. Namun, jika tersedia, sistem akan menampilkan daftar penerbangan yang dapat dipilih pelanggan. Selanjutnya, pelanggan memilih penerbangan yang diinginkan, kemudian pelanggan mengisi data penumpang yang diperlukan untuk proses pemesanan. Setelah data berhasil diisi, sistem Traveloka melakukan validasi dan menyimpan data pemesanan. Kemudian, sistem menghitung total biaya serta menampilkan rincian pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran melalui payment gateway atau bank. Pada tahap ini, penyedia layanan menerima konfirmasi pemesanan dari sistem Traveloka. Lalu, payment gateway memproses transaksi pembayaran dan mengirimkan status pembayaran kembali ke sistem Traveloka. Jika pembayaran gagal, maka sistem membatalkan proses pemesanan. Namun, jika pembayaran berhasil, sistem Traveloka mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada pihak maskapai. Pihak maskapai kemudian menerima konfirmasi pemesanan, melakukan proses booking kursi penerbangan, lalu menerbitkan etiket dalam bentuk PDF atau QR Code. Selanjutnya, etiket dikirimkan kepada sistem Traveloka dan diteruskan kepada pelanggan melalui aplikasi atau email sebagai bukti pemesanan. Setelah pelanggan menerima etiket, proses pemesanan dinyatakan selesai. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa seluruh aktivitas pemesanan tiket pesawat telah terintegrasi dalam satu sistem. Traveloka berperan sebagai penghubung antara pelanggan, maskapai, dan sistem pembayaran sehingga proses pemesanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Diagram BPMN tiket kereta api. Pelanggan mencari tiket kereta pada alur pertama, proses dimulai dari pelanggan yang membuka aplikasi Traveloka lalu mencari tiket kereta api. Di tahap ini, pelanggan memasukkan data perjalanan seperti stasiun asal, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan. Setelah semua data dimasukkan, pelanggan menekankan tombol cari tiket agar sistem bisa memproses permintaan tersebut. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi rute atau jadwal. Setelah pelanggan melakukan pencarian, sistem Traveloka mulai melakukan verifikasi rute dan jadwal kereta. Sistem akan menghubungkan pihak KAI atau operator untuk mengecek apakah jadwal kereta yang dicari tersedia atau tidak.
Pada bagian ini terdapat gateway atau percabangan keputusan di BPMN. Percabangan ketersediaan jadwal, jika hasil pengecekan penunjukan jadwal tidak tersedia, maka proses langsung berhenti dan muncul status pencarian gagal kepada pelanggan. Tetapi jika jadwal tersedia, maka sistem akan menampilkan daftar kereta, jam keberangkatan kelas kereta, serta jumlah kursi yang masih tersedia kepada pelanggan. Pelanggan memilih jadwal dan kursi setelah daftar jadwal berhasil ditampilkan. Pelanggan memilih kereta yang diinginkan sesuai waktu keberangkatan dan kelas kursi yang tersedia. Setelah memilih tiket, pelanggan melanjutkan ke tahapan pengisian data penumpang untuk proses booking tiket. Pengisian data penumpang pada tahap ini, pelanggan mengisi data penumpang seperti nama lengkap, nomor identitas, atau NIK, nomor telepon, dan lain-lainnya yang dibutuhkan. Data ini tuh dinyatakan oleh sistem untuk membuat pemesanan tiket dan juga identitas penumpang saat perjalanan. Validasi atau penyimpanan data pemasaran. Setelah data penumpang selesai diisi, sistem Traveloka melakukan validasi data untuk memastikan tidak ada data yang kosong atau salah. Selanjutnya ada perhitungan total biaya tiket, yang dimana sistem menghitung total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Perhitungan ini mencakup harga tiket, kereta biaya, admin, dan biaya layanan lainnya. Setelah total biaya selesai dihitung, rincian pembayaran dapat ditampilkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada pemilihan metode pembayaran, yang dimana pada tahap berikutnya pelanggan memiliki metode pembayaran yang ingin digunakan, misalnya seperti transfer bank, virtual account, kartu debit, atau e-wallet. Setelah metode pembayaran dipilih, sistem Traveloka mengirim data transaksi payment gateway atau bank. Proses pembayaran oleh payment gateway. Di bagian payment gateway atau bank, transaksi pembayaran mulai diproses. Sistem bank akan memeriksa apakah pembayaran pelanggan berhasil atau gagal. Percabangan status pembayaran, yang dimana pada bagian ini terdapat gateway kedua pada BPMN, yaitu pengecekan status pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka sistem akan membatalkan pesanan dan proses berhenti. Namun, jika pembayaran berhasil, maka proses dilanjutkan ke tahap konfirmasi booking tiket. Selanjutnya, ada konfirmasi pemesanan ke pihak KAI. Setelah pembayaran berhasil, sistem Traveloka mengirim konfirmasi pemesanan kepada pihak KAI atau operator kereta. Pihak KAI kemudian memproses booking kursi sesuai data pelanggan dan melakukan alokasi tempat duduk. Penerbitan e-tiket. Setelah booking berhasil dikonfirmasi, pihak KAI menerbitkan e-tiket dalam bentuk PDF atau QR code. E-tiket tersebut kemudian dikirim kembali ke sistem Traveloka. Yang terakhir, pengirim e-tiket ke pelanggan. Pada tahap terakhir, sistem Traveloka mengirim e-tiket kepada pelanggan melalui aplikasi atau email. Setelah pelanggan menerima e-tiket, maka proses pemesanan tiket kereta api dinyatakan sesuai dan pelanggan sudah bisa menggunakan tiket tersebut untuk perjalanan. Diagram BPMN ini menjelaskan alur proses pemesanan hotel pada sistem Traveloka yang melibatkan pelanggan, sistem Traveloka, pihak hotel, dan payment gateway atau bank. Proses ini dimulai ketika pelanggan mencari hotel dan menentukan tanggal menginap melalui aplikasi Traveloka. Setelah itu, sistem Traveloka melakukan verifikasi ketersediaan kamar ke pihak hotel. Pihak hotel kemudian mengecek kamar yang tersedia dan mengirimkan informasi ketersediaan beserta harga kamar ke sistem Traveloka. Jika kamar tidak tersedia, maka proses pencarian gagal dan pemesanan tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika kamar tersedia, sistem akan menampilkan daftar hotel dan pilihan kamar kepada pelanggan. Yang selanjutnya, pelanggan memilih hotel dan kamar yang diinginkan, lalu mengisi data tamu untuk proses pemesanan. Setelah data diisi, sistem Traveloka melakukan validasi dan menyimpan data pemesanan pelanggan. Kemudian, sistem menghitung total biaya pemesanan dan menampilkan rincian pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran melalui payment gateway atau bank. Pada tahap ini, pihak hotel akan menerima konfirmasi reservasi dari sistem Traveloka, lalu payment gateway memproses transaksi pembayaran dan mengirim status pembayaran kembali ke sistem Traveloka. Jika pembayarannya gagal, maka pesanan akan dibatalkan. Namun, jika pembayaran berhasil, sistem Traveloka akan mengirim konfirmasi booking kepada pihak hotel. Pihak hotel kemudian menerima konfirmasi reservasi
menyiapkan reservasi untuk tamu, dan mengirimkan konfirmasi reservasi kembali ke sistem Traveloka. Setelah reservasi berhasil dikonfirmasi, pihak hotel menerbitkan e-voucher pemesanan hotel. E-voucher tersebut kemudian dikirim oleh sistem Traveloka kepada pelanggan sebagai bukti booking. Setelah pelanggan menerima e-voucher, proses pemesanan hotel dinyatakan selesai atau tiket berhasil dipesan. Pada diagram BPMN ini, tiket Whoosh yang ada pada sistem Traveloka, yang dimana terdapat 4 aktor, yaitu pelanggan, sistem Traveloka, pihak Whoosh, KCIC, payment gateway atau bank. Pertama, dimulai dengan pelanggan memesan tiket, yang dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Traveloka untuk melakukan pemesanan tiket Whoosh, yang dimana pelanggan kemudian memasukkan data perjalanan seperti stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Lalu, sistem Traveloka menerima dan memverifikasi permintaan, yang dimana setelah pelanggan mengisi data perjalanan, sistem Traveloka menerima permintaan tersebut dan melakukan verifikasi awal terkait pencarian tiket. Lalu, Traveloka mengirim permintaan ke KCIC. Selanjutnya, Traveloka mengirimkan permintaan pengecekan jadwal dan kursi ke sistem KCIC atau Whoosh. Pada bagian ini digunakan panah patah-patah karena menunjukkan adanya komunikasi antar sistem. Lalu, KCIC mengecek ketersediaan jadwal kursi yang setelah menerima permintaan dari Traveloka. Sistem KCIC melakukan pengecekan terhadap jadwal kereta dan jumlah yang masih tersedia. Lalu, KCIC juga mengirim informasi ketersediaan ke Traveloka dengan setelah mengirim proses pengecekan selesai, KCIC mengirim kembali informasi ketersediaan jadwal dan kursi kepada sistem Traveloka. Di sini. Lalu, sistem Traveloka menentukan apakah jadwal tersedia atau tidak. Pada tahapan ini, terdapat gateway percabangan keputusan. Di mana kalau misalkan jadwal tidak tersedia, maka proses akan berakhir pada pencarian gagal. Namun, jika pencarian tersedia, maka proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Selanjutnya, Traveloka menampilkan jadwal dan harga tiket. Sistem Traveloka menampilkan daftar jadwal kereta, kelas kursi, dan harga tiket kepada pelanggan agar pelanggan dapat memilih tiket yang diinginkan. Lalu, pelanggan memilih tiket dan mengisi data penumpang. Pelanggan memilih jadwal keberangkatan dan kelas kursi, kemudian mengisi data penumpang seperti nama dan nomor identitas, yang dimana data tersebut bakal dikirim ke sistem Traveloka. Di sini, validasi dan sistem data simpan penerima sementara. Lalu, Traveloka memvalidasi data dan menghitung total pembayaran. Setelah data diterima, sistem Traveloka memvalidasi data penumpang dan menghitung total pembayaran berdasarkan harga tiket serta biaya lainnya. Lalu, pelanggan memilih metode pembayaran, yang dimana selanjutnya pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan menggunakan transfer bank, virtual account, atau e-wallet. Pelanggan melakukan pembayaran di sini. Setelah metode pembayaran dipilih, pelanggan melakukan pembayaran tiket sesuai total tagihan yang diberikan oleh sistem. Lalu, Traveloka mengirim data pembayaran di sini ke payment gateway. Setelah pembayaran dilakukan, sistem Traveloka mengirim data transaksi ke payment gateway atau bank untuk diproses di sini. Yang dimana proses transaksi uang dilakukan oleh pihak bank atau payment gateway. Payment gateway di sini berproses untuk transaksi pembayaran pelanggan melalui verifikasi pembayaran. Lalu, payment gateway mengirim status pembayaran ke Traveloka yang dimana berhasil atau gagal. Lalu, sistem mengecek apakah pembayaran berhasil atau tidak di sini. Pada gateway ini, sistem menentukan apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran gagal, maka pesanan dibatalkan. Namun, jika pembayaran berhasil, maka proses dilanjutkan ke tahap booking tiket. Traveloka lalu mengirim konfirmasi pemesanan KCIC, yang setelah pembayaran berhasil, Traveloka mengirim konfirmasi pemesanan kepada KCIC atau Whoosh, yang dimana KCIC ini bakal menerima konfirmasi dan melakukan booking kursi. Yang KCIC menerima konfirmasi bahwa pembayaran pelanggan berhasil. Kemudian, sistem melakukan booking atau lock kursi agar tidak terjadi bentrok pesanan terhadap pelanggan lain. Lalu, KCIC mengirimkan
konfirmasi booking dan menerbitkan e-tiket, yang dimana setelah booking berhasil dilakukan, KCIC mengirimkan konfirmasi booking kepada Traveloka dan menerbitkan e-tiket berupa PDF atau QR Code. Lalu, sistem Traveloka mengirimkan e-tiketnya kepada pelanggan, yang dimana Traveloka mengirimkan e-tiket kepada pelanggan ini melalui aplikasi atau email sebagai bukti pemesanan berhasil. Setelah itu, pelanggan menerima e-tiket dan proses selesai. Dapat disimpulkan bahwa BPMN ini menggambarkan proses bisnis pesanan tiket Whoosh melalui aplikasi Traveloka secara terstruktur, mulai dari pencarian tiket, pengecekan ketersediaan, kursi, pembayaran, hingga penerbitan e-tiket. Dengan adanya BPMN ini, setiap yang kita lihat dengan jelas memudahkan pemahaman terhadap proses pemesanan tiket secara keseluruhan. Diagram BPMN ini menjelaskan proses bisnis pemesanan layanan cruises atau kapal pesiar pada Traveloka yang melibatkan pelanggan, sistem Traveloka, pihak cruises atau partner penyedia layanan, serta payment gateway atau bank. Proses dimulai ketika pelanggan mencari layanan cruises dengan memasukkan tujuan pelayaran, tanggal keberangkatan, serta jumlah penumpang melalui aplikasi Traveloka. Setelah pelanggan memasukkan data tersebut, sistem Traveloka menerima permintaan pencarian dan melakukan verifikasi ketersediaan layanan. Selanjutnya, sistem Traveloka mengirimkan permintaan pengecekan ketersediaan kepada pihak cruises atau partner penyedia layanan. Kemudian, pihak cruises menerima permintaan dari Traveloka dan melakukan pengecekan terhadap jadwal pelayaran serta ketersediaan kabin. Setelah proses pengecekan selesai, pihak cruises mengirimkan informasi ketersediaan kembali kepada sistem Traveloka. Pada tahap ini, sistem melakukan pengambilan keputusan. Jika jadwal atau kabin tidak tersedia, maka proses dihentikan dan pencarian dinyatakan gagal. Namun, jika tersedia, sistem menampilkan daftar cruises beserta pilihan kabin kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan memilih cruises dan kabin yang diinginkan. Kemudian, pelanggan mengisi data penumpang yang diperlukan untuk proses pemesanan. Setelah data berhasil diisi, sistem Traveloka melakukan validasi dan menyimpan data pemesanan. Kemudian, sistem menghitung total biaya serta menampilkan rincian pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Sistem Traveloka menerima pilihan pembayaran tersebut dan menginisiasi transaksi ke payment gateway atau bank. Payment gateway atau bank kemudian menerima permintaan transaksi dan memproses pembayaran pelanggan. Setelah proses pembayaran selesai, payment gateway mengirimkan status pembayaran kepada sistem Traveloka berupa status berhasil atau gagal. Jika pembayaran gagal, maka sistem membatalkan proses pemesanan. Namun, jika pembayaran berhasil, sistem Traveloka mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pihak cruises. Pihak cruises kemudian menerima konfirmasi pemesanan, melakukan proses booking kabin cruises, lalu mengirimkan konfirmasi booking kembali kepada Traveloka. Setelah proses booking selesai, pihak cruises menerbitkan e-tiket dalam bentuk PDF atau QR Code. Selanjutnya, sistem Traveloka mengirimkan e-tiket tersebut kepada pelanggan melalui aplikasi atau email sebagai bukti pemesanan. Setelah pelanggan menerima e-tiket, proses pemesanan dinyatakan selesai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pemesanan cruises atau kapal pesiar pada Traveloka sudah berjalan secara terintegrasi dan efisien. Traveloka berperan sebagai penghubung antara pelanggan, partner cruises, dan sistem pembayaran sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara digital dalam satu platform. Hal ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara lebih cepat, praktis, dan nyaman. Pada BPMN ini dijelaskan proses bisnis pemesanan rental mobil pada aplikasi Traveloka. Proses ini melibatkan 4 pihak utama, yaitu pelanggan, sistem Traveloka, penyedia layanan, rental mobil, serta payment gateway atau bank. BPMN ini digunakan untuk menggambarkan alur pemesanan rental mobil mulai dari pencarian kendaraan hingga pelanggan menerima e-voucher rental. Baik, pada proses bisnis rental mobil, ini dimulai ketika pelanggan ingin melakukan pemesanan rental mobil melalui aplikasi Traveloka.
Pertama, pelanggan mencari lokasi dan jadwal rental dengan memasukkan kota, tanggal, dan jam peminjaman mobil. Setelah itu, sistem Traveloka melakukan verifikasi ketersediaan armada serta syarat penyewaan seperti SIM dan jaminan. Permintaan pengecekan tersebut kemudian dikirim kepada penyedia layanan rental mobil untuk memastikan ketersediaan kendaraan. Selanjutnya, penyedia layanan mengirimkan daftar armada beserta harga rental kepada sistem Traveloka. Sistem kemudian menampilkan mobil yang tersedia kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat memilih tipe mobil, fitur, dan fitur yang diinginkan. Setelah pelanggan memilih mobil, sistem melakukan pengecekan pada bagian gateway. Jadwal dan tipe mobil tersediakah? Jika mobil tidak tersedia, maka proses berakhir dengan status pencarian gagal. Namun, jika tersedia, proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pada tahap selanjutnya, pelanggan mengisi data penyewa seperti KTP, SIM, atau paspor. Sistem Traveloka kemudian memvalidasi atau menyimpan data pemesan ke pelanggan. Setelah data berhasil divalidasi, sistem melakukan kalkulasi biaya rental dengan menampilkan rincian kepada pelanggan. Pelanggan kemudian memilih metode pembayaran yang diinginkan sebelum melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem Traveloka menginisiasi pembayaran ke payment gateway atau bank untuk memproses transaksi pembayaran. Payment gateway kemudian memproses transaksi tersebut dan mengirimkan status pembayaran kembali ke sistem Traveloka. Pada gateway-nya, berisi pembayaran berhasil, sistem akan menentukan apakah pembayaran berhasil atau gagal. Jika pembayaran gagal, maka pesanan dibatalkan. Sedangkan jika pembayaran berhasil, maka proses pemesanan dilanjutkan. Berikutnya, sistem Traveloka mengirimkan konfirmasi pesanan kepada penyedia layanan rental mobil. Penyedia layanan rental mobil kemudian mengalokasikan unit mobil sesuai booking pelanggan dan mengirimkannya konfirmasi booking kepada Traveloka. Setelah itu, vendor melakukan konfirmasi e-voucher sehingga sistem dapat menerbitkan e-voucher rental mobil. E-voucher tersebut kemudian dikirim kepada pelanggan sebagai bentuk pemesanan setelah pelanggan menerima e-voucher rental. Maka proses pemesanan rental mobil dinyatakan selesai dan berhasil dilakukan. Jadi, kesimpulannya pada BPMN ini menggambarkan bisnis alur rental mobil pada Traveloka yang berjalan secara terintegrasi antar pelanggan, sistem Traveloka, penyedia layanan, serta payment on atau bank. Dengan adanya proses yang terstruktur, pemesanan rental mobil dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi secara online. Diagram BPMN ini menjelaskan proses bisnis layanan antarjemput bandara pada Traveloka yang melibatkan pelanggan, sistem Traveloka, penyedia layanan, serta payment gateway atau bank. Proses ini dimulai ketika pelanggan mencari layanan antarjemput bandara dengan memasukkan lokasi penjemputan, tujuan, serta tanggal perjalanan melalui aplikasi Traveloka. Setelah itu, sistem Traveloka menerima permintaan pencarian dan memeriksa apakah rute perjalanan tersedia. Kemudian, penyedia layanan melakukan pengecekan ketersediaan driver dan kendaraan. Setelah tersedia, penyedia layanan mengirimkan informasi ketersediaan dan harga kepada sistem Traveloka. Jika rute atau kendaraan tidak tersedia, maka proses pencarian gagal. Namun, jika tersedia, sistem akan menampilkan pilihan layanan dan kendaraan kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan memilih layanan yang diinginkan, lalu mengisi data penumpang dan detail penerbangan. Setelah data dimasukkan, sistem melakukan validasi dan menyimpan data pemesanan. Sistem kemudian menghitung total biaya dan menampilkan rincian pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran melalui payment gateway atau bank. Pada tahap ini, penyedia layanan menerima konfirmasi pemesanan dari sistem Traveloka, lalu payment gateway memproses transaksi pembayaran dan mengirimkan status pembayaran kembali ke sistem Traveloka. Jika pembayarannya gagal, maka pesanan akan dibatalkan. Namun jika pembayarannya berhasil, sistem Traveloka mengirimkan konfirmasi pesanan kepada penyedia layanan. Penyedia layanan kemudian menerima konfirmasi pemesanan, mengalokasikan driver dan kendaraan, lalu mengirimkan konfirmasi penjemputan. Setelah proses selesai, penyedia layanan menerbitkan e-tiket dalam bentuk PDF atau QR Code. Sistem Traveloka kemudian mengirimkan e-tiket tersebut kepada pelanggan sebagai bukti pemesanan layanan antarjemput bandara.
Setelah pelanggan menerima etiket, proses pemesanan dinyatakan selesai. Dari diagram BPMN ini dapat disimpulkan bahwa sistem Traveloka mampu mengintegrasikan pelanggan, penyedia layanan, dan proses pembayaran secara digital, sehingga proses pemesanan antar jemput bandara menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Pada BPMN ini, pelanggan memulai pencarian atraksi atau aktivitas. Pada tahap pertama, proses dimulai dari pelanggan yang membuka aplikasi Traveloka untuk mencari tiket atraksi atau aktivitas wisata. Pelanggan memasukkan informasi seperti lokasi tujuan, tanggal kunjungan, dan juga jenis aktivitas yang ingin dilakukan. Misalnya, taman hiburan, konser wisata alam, atau tempat rekreasi lainnya. Setelah semua data dimasukkan, pelanggan menekan tombol pencarian agar sistem mulai mencari tiket yang tersedia. Selanjutnya, sistem Traveloka menerima dan memproses permintaan pencarian. Setelah pelanggan melakukan pencarian, sistem Traveloka menerima permintaan tersebut, lalu mulai melakukan verifikasi ketersediaan tiket dan jadwal aktivitas. Sistem kemudian menghubungi pihak penyediaan layanan atau merchant partner untuk mengecek apakah tiket pada tanggal yang dipilih masih tersedia atau tidak. Selanjutnya, penyediaan layanan pengecekan ketersediaan tiket. Pada bagian ini, pihak penyediaan layanan penerima permintaan pengecekan dari pihak Traveloka. Setelah itu, penyediaan layanan melakukan pengecekan terhadap stok tiket, kuota pengunjung, dan juga jadwal aktivitas yang tersedia. Setelah pengecekan selesai, informasi ketersediaan tiket dikirim kembali ke sistem Traveloka. Selanjutnya, percabangan ketersediaan tiket atau jadwal di BPMN ini terdapat gateway atau percabangan keputusan dengan pertanyaan apakah tiket ini atau jadwal tersedia. Jika tiket tidak tersedia, maka proses berhenti dan pelanggan menerima informasi bahwa pencarian gagal. Namun, jika tiket tersedia, sistem Traveloka akan melanjutkan proses dan menampilkan daftar atraksi atau aktivitas yang tersedia kepada pelanggan. Selanjutnya, menampilkan daftar atraksi dan aktivitas setelah sistem menerima data dari penyelenggaraan layanan. Traveloka menampilkan daftar atraksi atau aktivitas yang tersedia kepada pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama tempat wisata, jadwal kunjungan, harga tiket, lokasi, serta jumlah tiket yang masih tersedia. Pelanggan memilih atraksi atau aktivitas setelah daftar aktivitas muncul. Pelanggan memilih tiket atraksi atau aktivitas yang diinginkan sesuai kebutuhan. Misalnya, pelanggan memilih tiket taman hiburan untuk tanggal tertentu atau tiket konser pada jam tertentu. Setelah memilih tiket, pelanggan melanjutkan ke tahap pengisian data pemesanan. Selanjutnya, pengisian data pemesanan atau data pengunjung. Pada tahap ini, pelanggan diminta mengisi data pemesanan seperti nama, pengunjung, email, atau nomor telepon. Jumlah tiket dan data lainnya yang diperlukan. Data ini nantinya digunakan untuk proses booking, tiket, dan pengiriman e-tiket kepada pelanggan, validasi, dan penyimpanan data pemesanan. Setelah data pengunjung selesai diisi, sistem Traveloka melakukan validasi untuk memastikan semua data sudah lengkap atau sudah benar. Jika terdapat data yang salah atau kosong, sistem akan meminta pelanggan memperbaiki data tersebut. Jika data sudah valid, maka sistem menyimpan data pemesanan sementara dan melanjutkan proses berikutnya. Selanjutnya ada perhitungan total biaya pemesanan. Pada sistem ini, menghitung total biaya yang harus dibayar pelanggan berdasarkan jumlah tiket dan jenis aktivitas yang dipilih. Total biaya ini biasanya mencakup harga tiket, biaya layanan, dan biaya tambahan lainnya. Setelah selesai dihitung, rincian total pembayaran ditampilkan kepada pelanggan. Pelanggan memilih metode pembayaran setelah total pembayaran ditampilkan. Pelanggan memilih metode pembayaran yang digunakan seperti transfer, bank, virtual account, kartu debit, kartu kredit, atau e-wallet. Setelah metode dipilih, pelanggan melanjutkan proses pembayaran. Sistem mengirim data transaksi ke payment gateway. Pada tahap ini, sistem Traveloka mengirim dan transaksi pembayaran ke payment gateway atau bank. Payment gateway berfungsi sebagai penghubung untuk memproses pembayaran pelanggan sesuai metode yang dipilih. Proses pembayaran oleh payment gateway atau bank. Di bagian payment gateway atau bank, transaksi pembayaran diproses dan diverifikasi. Sistem bank akan mengecek apakah saldo atau metode pembayaran pelanggan valid. Setelah transaksi selesai diproses, payment gateway mengirim status pembayaran kembali ke sistem Traveloka.
Percabangan status pembayaran pada bagian ini terdapat gateway kedua, yaitu pengecekan apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran gagal, maka pesanan otomatis dibatalkan dan proses berhenti. Namun jika pembayaran berhasil, maka sistem Traveloka melanjutkan proses ke tahap konfirmasi pemesanan kepada pihak penyediaan wisata. Konfirmasi pemesanan ke penyediaan layanan. Setelah pembayaran berhasil, sistem Traveloka mengirim konfirmasi booking kepada pihak penyediaan layanan atau merchant partner. Penyedia layanan kemudian menerima konfirmasi tersebut, lalu mulai memproses pemesanan tiket. Memproses pemesanan tiket pelanggan sesuai jadwal yang dipilih. Proses aktivitas atau booking tiket. Setelah menerima konfirmasi pembayaran, penyedia layanan melakukan proses booking atau aktivitas tiket. Pada tahap ini, tiket pelanggan dipastikan aktif dan sudah tercatat di sistem penyediaan layanan sehingga pelanggan dapat menggunakan tiket tersebut. Saat datang ke lokasi, penerbitan e-tiket atau voucher digital setelah booking berhasil diproses, pihak penyediaan layanan menerbitkan e-tiket atau voucher digital dalam bentuk PDF atau QR code. Tiket digital ini nantinya digunakan pelanggan untuk check-in atau masuk ke lokasi atraksi. Pengiriman e-tiket ke sistem Traveloka. Setelah e-tiket berhasil dibuat, penyediaan layanan pengiriman tiket digital tersebut kembali ke sistem Traveloka agar dapat diteruskan kepada pelanggan. Pengiriman e-tiket kepada pelanggan. Pada tahap terakhir, sistem Traveloka mengirim e-tiket kepada pelanggan melalui email atau aplikasi. Pelanggan kemudian menerima tiket digital tersebut dan dapat menggunakan saat datang ke lokasi atraksi atau aktivitas wisata. Pada BPMN ini dijelaskan proses gift voucher. Pada tahap pertama, proses ini dimulai dari pelanggan yang membuka aplikasi Traveloka untuk membeli gift voucher. Pelanggan mencari voucher atau brand yang diinginkan, misalnya voucher hotel, makanan, belanja, atau hiburan. Setelah memilih kategori voucher, pelanggan mulai melakukan pencarian voucher yang tersedia di sistem. Sistem Traveloka menerima permintaan pencarian. Setelah pelanggan melakukan pencarian, sistem Traveloka menerima permintaan tersebut, lalu menghubungi merchant partner untuk mengecek apakah voucher yang dicari tersedia atau tidak. Merchant partner kemudian melakukan pengecekan stok atau ketersediaan voucher yang masih aktif. Pengecekan ketersediaan voucher di bagian ini terdapat gateway atau percabangan keputusan dengan pertanyaan apakah voucher tersedia. Jika voucher tidak tersedia, maka proses berhenti dan pelanggan menerima status pencarian gagal. Tapi jika voucher tersedia, merchant partner mengirim informasi ketersediaan voucher ke sistem Traveloka, lalu sistem penampilan daftar voucher beserta nominal yang tersedia kepada pelanggan. Pelanggan memilih voucher dan nominal. Setelah daftar voucher ditampilkan, pelanggan memilih voucher yang diinginkan beserta nominalnya. Misalnya, pelanggan memilih 100.000 atau 500.000 sesuai kebutuhan. Setelah voucher dipilih, pelanggan melanjutkan proses pembelian. Pengisian data penerimaan voucher, yang dimana pada tahap ini, pelanggan mengisi data penerimaan voucher. Data yang diisi biasanya berupa nama penerima, email penerima, atau nomor telepon penerima voucher. Data ini nantinya digunakan untuk pengiriman e-voucher setelah transaksi berhasil. Selanjutnya ada validasi dan penyimpanan data. Setelah data penerima diisi, sistem Traveloka melakukan validasi data untuk memastikan semua informasi sudah benar dan lengkap. Jika data valid, sistem penyimpanan data penerimaan sementara agar dapat digunakan pada proses transaksi berikutnya. Perhitungan total pembayaran. Selanjutnya, sistem menghitung total pembayaran berdasarkan nominal voucher yang dipilih pelanggan. Setelah total harga dihitung, rincian pembayaran ditampilkan kepada pelanggan agar pelanggan dapat mengecek kembali transaksi sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya, ini pemilihan metode pembayaran yang dimana setelah total pembayaran muncul, pelanggan memilih metode pembayaran yang ingin digunakan, seperti transfer bank, virtual account, atau kartu debit, atau juga e-wallet. Setelah metode dipilih, pelanggan melakukan ke proses pembayaran, yang dimana proses pembayaran ke payment gateway. Pada tahap ini, sistem Traveloka mengirim data transaksi ke payment gateway atau bank untuk diproses. Payment gateway kemudian menjalankan proses transaksi pembayaran sesuai metode yang dipilih pelanggan. Selanjutnya ada proses transaksi di bank atau payment gateway. Di bagian payment gateway atau bank, transaksi pembayaran diproses dan diverifikasi. Setelah transaksi selesai, payment gateway mengirim status pembayaran kembali ke sistem Traveloka dengan hasil berhasil atau gagal.
Pencabangan status pembayaran di BPMN ini terdapat gateway kedua, yaitu pengecekan status pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka pesanan otomatis dibatalkan dan proses diberhentikan. Tetapi jika pembayaran berhasil, maka sistem Traveloka melanjutkan proses ke tahapan konfirmasi pembelian gift voucher. Selanjutnya, aktivitas voucher oleh merchant partner. Setelah pembayaran tervalidasi, merchant partner menggantikan voucher sesuai nominal yang dibeli pelanggan. Setelah voucher aktif, merchant partner mengirimkan voucher aktif tersebut kembali ke sistem Traveloka. Selanjutnya, penerbitan e-tiket atau e-voucher. Setelah voucher berhasil diaktifkan, merchant partner menerbitkan e-tiket atau e-voucher dalam bentuk PDF atau QR code. Voucher digital tersebut kemudian dikirim ke sistem Traveloka. Pengiriman e-voucher ini ke pelanggan. Pada tahap terakhir ini, sistem Traveloka mengirimkan e-voucher kepada pelanggan melalui email atau aplikasi. Setelah pelanggan menerima e-voucher, maka proses pembelian gift voucher dinyatakan berhasil dan selesai. Pada BPMN ini, jelasin proses bisnis pengajuan dan aktifikasi TP Letter pada aplikasi Traveloka. Proses ini melibatkan pelanggan, sistem Traveloka, platform finansial, atau lembaga keuangan, serta payment gateway atau bank. BPMN ini bertujuan untuk menggambarkan alur pengajuan TP Letter mulai dari pelanggan mengajukan limit hingga limit berhasil diaktifkan dan dapat digunakan. Proses dimulai ketika pelanggan membuka menu TP Letter pada aplikasi Traveloka dan mengajukan limit kredit. Setelah itu, pelanggan mengisi formulir pengajuan yang berisi data diri, pekerjaan, dan kontak darurat. Selanjutnya, pelanggan mengunggah foto KTP dan selfie sebagai proses verifikasi identitas. Setelah itu, semua data diisi, pelanggan menyetujui syarat dan ketentuan layanan TP Letter untuk melanjutkan proses pengajuan. Kemudian, sistem Traveloka menampilkan formulir pengajuan TP Letter dan melakukan validasi data serta dokumen awal yang telah dikirimkan oleh pelanggan. Setelah proses validasi dilakukan, sistem mengecek pada gateway ini, data lengkap atau tidak. Jika data belum lengkap, maka proses dihentikan dengan status data tidak ditemukan atau pengajuan gagal. Namun, jika iya, data lengkap, maka proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Selanjutnya, sistem Traveloka menghitung skor kredit awal pelanggan berdasarkan data yang telah diberikan. Setelah skor kredit dihitung, sistem mengirimkan permintaan verifikasi ke partner finansial atau lembaga keuangan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Partner finansial kemudian menerima formulir pengajuan pelanggan dan melakukan analisis dokumen serta pengecekan riwayat kredit melalui slik OJK guna mengetahui kelayakan kredit pelanggan. Pada tahapan berikutnya, payment gateway ini atau bank melakukan verifikasi identitas nasabah melalui proses KYC atau Know Your Customer. Setelah identitas diverifikasi, bank melakukan verifikasi rekening utama. Kemudian sistem bank mengirim konfirmasi data nasabah dan rekening kepada partner finansial sebagai bahan evaluasi kredit. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, partner finansial melakukan evaluasi kelayakan kredit pelanggan. Setelah evaluasi selesai, partner finansial menentukan limit kredit dan keputusan akhir pengajuan TP Letter. Keputusan tersebut kemudian dikirim kembali ke sistem Traveloka. Setelah sistem menerima hasil keputusan pada gateway, keputusan ini diterima atau tidak. Sistem menentukan apakah pengajuan pelanggan diterima atau ditolak. Jika pengajuan ditolak, maka proses berakhir dengan status keputusan dibatalkan. Namun jika pengajuan diterima, sistem Traveloka akan mengaktifkan layanan TP Letter kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem nampilin konfirmasi limit kepada pelanggan dan pelanggan menerima notifikasi mengenai jumlah limit serta tanggal tagihan TP Letter. Setelah itu, notifikasi diterima, prosesnya berakhir dengan status limit TP Letter yang aktif dan siap digunain oleh pelanggan. Jadi, kesimpulan pada BPMN ini menggambarkan proses pengajuan TP Letter yang berjalan secara terintegrasi antar pelanggan, sistem Traveloka, partner finansial, dan bank. Dengan adanya proses validasi data, analisis kredit, serta verifikasi identitas layanan TP Letter dapat berjalan lebih aman, terstruktur, dan membantu memastikan bahwa limit kredit diberikan kepada pelanggan yang memenuhi. Pada tabel rekapitulasi keseluruhan ini dapat dilihat bahwa setiap layanan di Traveloka memberikan manfaat berupa penghematan biaya dan waktu bagi pengguna. Pertama, pada layanan tiket pesawat.
pengguna hanya membayar biaya pemesanan sekitar 11.000 per transaksi. Namun, pengguna dapat menghemat biaya hingga 64.000 sampai 204.000 dibandingkan pemesanan melalui agen konvensional. Selain itu, proses pemesanan online juga menghemat waktu sekitar 3,5 jam karena tidak perlu datang langsung ke agen perjalanan atau bandara. Kedua, itu ada layanan hotel. Traveloka menyediakan promo OTA dan tanpa komisi agen. Hal ini membuat pengguna bisa menghemat sekitar 10 hingga 30% dari harga kamar. Waktu pemesanan juga lebih efisien, yaitu sekitar 3 jam lebih cepat karena semua proses dilakukan secara online. Ketiga, layanan kereta api memberikan kemudahan pembelian tiket secara digital dengan biaya layanan sekitar 18.500 hingga 26.000. Pengguna dapat menghemat biaya hingga 129.000 dan menghemat waktu sekitar 3 jam. Keempat, layanan WUS. Layanan WUS memiliki biaya tambahan yang relatif kecil, tetapi tetap memberikan penghematan biaya perjalanan hingga 60.000 dan menghemat waktu sekitar 2 jam. Yang kelima, pada rental mobil. Pengguna dapat membandingkan harga kendaraan secara langsung di aplikasi. Hal ini membantu penghematan biaya hingga 220.000 per hari dan menghemat waktu sekitar 5 jam dibandingkan mencari rental secara manual. Yang keenam, yaitu fitur Tap Pay Later, mempermudah pengguna melakukan pembayaran cicilan. Selain lebih praktis, fitur ini juga membantu efisiensi pembayaran dengan penghematan biaya tahunan dan mempercepat proses transaksi hingga belasan per hari. Selain itu, ada layanan cruises, experience, gift voucher, dan antarjemput bandara juga memberikan kemudahan pemesanan digital, pengurangan biaya tambahan, serta efisiensi waktu karena semua layanan dapat diakses dalam satu aplikasi. Jadi, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Traveloka membuat proses pemesanan menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan ekonomi. Jadi, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna Traveloka membuat proses pemesanan menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan ekonomis dibandingkan metode konvensional.